milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan ada di bumi. Di langit ada apa saja? Ada awan, ada matahari, ada bintang, ada oksigen, ada angin, ya. Itu adalah milik Allah. Dan begitu pun yang ada di bumi, ada kita manusia, ada ayam kita yang punya ayam, ada punya peliharaan apa lagi di rumah, itu sebetulnya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada hambanya. Kemudian ayat 67 menyambung huwa, dan dia juga, dia itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala lakum, yang menjadikan untuk kalian. Kalian itu siapa? Manusia. Allah juga menjadikan apa? Al-laila, malam, untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa Allah menjadikan malam? Kenapa sih nggak terang aja deh seharian? Harus ada gelapnya. Kenapa? Litaskunu, agar kalian bisa beristirahat fihi, di waktu malam. Kita lanjut dulu. Wan nahar, dan Allah juga menjadikan siang untuk kalian juga mubsira, terang menderang. Dengan terang menderang kalian bisa beraktivitas. Seolah-olah kita ke anak kita nih, nah ini pakaian putih dipakainya di hari Senin, dan ini pakaian olahraga dipakainya waktu olahraga. Waktu olahraga digunakan, waktu olahraga malah menggunakan baju putih, kira-kira bakal gimana? Kita marah nggak? Kita marah, betul? Kita marah. Padahal sudah dikasih tahu, ini baju olahraga untuk olahraga, baju putih untuk upacara, misalkan ya, di hari Senin. Allah mengatakan ini aku jadikan malam, biar malam kalian istirahat, gak usah kerja, gak usah banyak aktivitas, yang tenang, diam-diam aja. Aktivitasnya apa? Di siang hari ada cahaya, di situ ada cari penghidupan, di situ kalian bersibuk-sibuk lah. Tetapi misalkan ada orang yang malam malah dia beraktivitas, kira-kira kalau tadi kira-kira baju olahraga digunakan untuk upacara, kira-kira dua kali gimana tuh? Dikeluarin kali ya dari lapangan. Atau yang sedang upacara, yang sedang olahraga menggunakan baju putih-putih paskibra, kira-kira kali gimana? Yang menanggung akibatnya siapa? Yang dihukum siapa? Orang tuanya atau siswanya? Siswanya. Yang kena lelah fisik, lelah mental, yang memberikan arahan apa yang tidak mengindahkan arahan? Yang tidak mengindahkan. Aturan sampai sedetail itu Allah berikan. Aku jadikan malam bukan buat siapa-siapa, buat kamu wahai manusia, agar lintas kudu kalian bisa istirahat di waktu malam. Dan aku pun menjadikan siang untukmu terang menderang, beraktivitaslah di waktu terang menderang. Sampai sini bisa dipahami? Nah, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Emangnya tadi litas kuno sama mubsiro itu ada kaitannya sama yang mendengar? Ini artinya yang mendengar ini adalah yang mengindahkan nasihat. Bunda lagi memberikan nasihat sama anaknya. Anaknya dari gestur tubuhnya nyambi gitu, tidak memperhatikan. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Dengerin gak sih gitu kan? Padahal anaknya
kita dengerin nggak? Atau misalkan anaknya tadi waktunya upacara pakai baju olahraga, atau waktunya olahraga pakai baju putih-putih, terus kena teguran. Kira-kira ibunya akan nanyanya, dengerin nggak sih? Ibu kan udah ngasih nasihat. Yang dipermasalahkan adalah pendengaran secara fisik dan hati. Bukan hanya sebatas dengar, tetapi juga mendengarkan secara kuping, juga mendengarkan secara hati. Ini nasihat, tetapi yang hanya bisa mendengarkan nasihat ini adalah orang-orang yang hatinya pun mau mendengarkan. Kecuali ada hal-hal darurat kalau dalam manusia itu. Saya nggak bisa paginya bekerja, bisanya malam karena kondisinya A, B, C. Sama, Allah pun memaklumi. Tetapi hukum awalnya, hukum dasarnya, manusia itu perlu istirahat. Allah kasih malam biar istirahatnya full, penuh ketenangan. Begitupun kalau misalkan ada kepala sekolah yang ini anak kenapa sih pakai baju yang lain pas upacara, kemudian dijelaskan, maaf Pak Guru, baju olahraga baju putih saya sedang gimana, sedang di laundry misalkan, belum kembali lagi. Sesekali itu pasti dimaafkan dan alasannya yang jelas. Sesekali bergadang dimaafkan kalau punya hujah, punya alasan yang jelas. Tapi maaf, kalau bertahun-tahun malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, kau sedang mendolimi diri sendiri, kau sebentar lagi badanmu akan rapuh, kata Allah. Karena manusia ini rentan, manusia itu perlu istirahat. Kita lanjut. Mereka berkata, apakah ada kaitannya? Untuk saat ini tidak ada kaitannya ya. Ini tentang orang-orang yang menganggap Allah itu mempunyai anak. Mereka berkata, takhadallahu walada. Mereka berkata Allah menjadikan anak. Subhanallah, padahal dia maha suci. Huwal ghani, dia juga tidak butuh anak. Dia maha kaya. Kita yang butuh anak untuk keturunan, memperpanjang keturunan kita. Kita yang butuh anak. Anak biologis atau anak non murid itu kan anak. Kita yang membutuhkan. Allah itu tidak butuh untuk memanjangkan amal. Allah tidak butuh. Lahu, miliknya lah ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa di sini diangkat tentang peristiwa Allah menjadikan, mereka selalu mengatakan Allah itu mengangkat anak. Karena dari generasi ke generasi itu ada saja yang mengatakan Allah itu mengangkat anak. Arab jahiliyah mengatakan malaikat itu anaknya Allah, anak perempuannya Allah malah. Karena ada kabar contohnya ya, Aisyah gitu ya, Hasanah gitu kan, apa lagi, Raihanah ada kabar contohnya itu adalah perempuan. Jadi dianggapnya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Itu kata orang Arab jahiliyah. Kalau kata orang Yahudi, Uzair anaknya Allah. Kenapa Uzair anaknya Allah? 100 tahun mati, kemudian dibangkitkan lagi, yang kisahnya dalam surah Al-Baqarah. Anaknya Allah. Atau punten agama sebelah, Isa anaknya Allah. Banyak golongan-golongan sesat itu yang mengatakan anak Allah itu punya anak. Padahal Allah itu maha suci dan Allah itu maha kaya, gak butuh anak, gak butuh keturunan. Lahu, baginya, miliknya lah apa yang ada di langit dan ada yang apa yang di bumi. In indakum min sulqanin bihadza, tidak kalian tidak memiliki alasan yang kuat tentang ini. Mereka mengatakan Allah itu punya anak perempuan namanya malaikat. Punya buktinya?
karena mereka hanya one dari awal kan ya, mereka itu hanya one. Jangan-jangan malaikat itu anaknya Allah ya. Maka hati-hati kata ulama, kalau kita sudah memprediksi ubon itu awal dari kesesatan. Dia gak senyum sama aku, jangan-jangan dia emang benci banget sama aku, padahal emang matanya misalkan gak kelihatan. Ya, itu namanya one ya, nengok dulu padahal begitu ya. Nah, mereka itu hanya one semata. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Kalian tidak tahu apa-apa tapi kok berani menyimpulkan. Qul, katakanlah, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, orang yang berani mengada-ngadakan terhadap Allah, mereka sedang melakukan kebohongan dan dipastikan mereka tidak beruntung. Tidak beruntung artinya merugi, karena lawannya tidak beruntung, lawannya beruntung adalah merugi. Jadi artinya yang mengada-ngadakan terhadap Allah suatu kebohongan, pasti dia termasuk orang yang merugi. Mata fid dunya, mereka merasakan kesenangan di dunia. Orang yang menyembah berhala itu memiliki psikologis palsu. Mereka merasa lebih puas, ibadahnya kelihatan gitu. Secara psikologis mereka memiliki kepuasan, tapi sebenarnya itu kepuasan palsu. Mata di sini dari psikologisnya menjadi merasa lebih senang, kemudian padahal itu bohong. Kemudian yang kedua, kesenangan berikutnya sudah tahu ingkar sama Allah, tetapi sama Allah masih aja dikasih rezeki, bahkan berlebih. Ada ayat-ayat yang lain mengatakan jangan heran kalau anak-anak mereka itu lebih cakep, lebih pinter-pinter, kalau usaha lebih cepet kayaknya gitu ya. Karena Allah sedang memberikan, kalau bahasa kita itu apa? Nyungkun. Udah kasih aja lah sekalian, kasih aja sekalian semuanya, biar lebih sesat lagi gitu ya. Mata fid dunya thumma ilaina marji'uhum. Kemudian mereka semuanya itu pasti kembalinya kepada Allah. Thumma nudhiquhumul 'adzab. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab asyadid, azab yang berat. Bima kanu yakfurun. Kenapa dikasih azab yang berat? Karena apa yang mereka kafiri, ingkar, apa yang mereka kerjakan. Mereka ingkar Allah itu satu, Allah itu punya anak pokoknya. Berarti dia sedang kufur. Hasil dari kufurnya siap-siap nanti akan disambut dengan azab yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit kesimpulan 67 mengingatkan kita kembali, ya Allah menciptakan malam itu untuk apa? Kita gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang untuk apa? Ayo kita gunakan siang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati, Allah itu maunya langsung kepada Allah, tidak ada perantara. Saya lebih tenang deh sholatnya kalau di depannya ada apa gitu. Kadang-kadang kan zon-zon kayak gitu. Allah maunya langsung aja, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara. Alhamdulillah kalau sampai ke kuburan. Saya kalau mau berdoa sama Allah tuh maunya berziarah dulu ke kuburan siapa gitu ya. Hati-hati. Katakanlah innal ladzina yaftaruna 'ala
merugi atau tidak beruntung di dunia dan di akhirat disambut dengan azab yang sangat berat, bukan karena Allah zalim, tetapi karena kita telah melakukan kekufuran di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sebagai pengingat kita di awal pekan ini insyaallah. Allahu a'lam bishawab.